Halo geng fiksi, kita sekarang memasuki episode ke-8 dari podcast Author 911. Hello Author 911. Better together. Yeay, tepuk tangan dong. Yay. Coba tulis di kolom komentar kalau kalian udah ngikutin kami berempat dari episode 1 sampai hari ini. Nah, di episode ke-8 ini kita mau ngomongin yang agak fun, karena di episode sebelum-sebelumnya kayak agak serius ya, ngomongin soal penerbitan dan lain-lain. Kita sekarang ngomongin tentang halu-halunya nih, atau alias bagian dari proses kreatif kita sebagai penulis, yaitu mau ngomongin soal playlist gitu. Nah, Gen Fiksi, pernah nggak sih kamu tuh nulis satu adegan, terus tiba-tiba kamu sadar kalau ada satu lagu yang pas banget gitu sama suasana hati karaktermu? Nah, aku tuh termasuk yang percaya banget ya kalau di setiap cerita itu pasti ada lagunya sendiri. Ibaratnya kayak film punya soundtrack-nya sendiri. Kadang-kadang bahkan kalau suatu adegan itu belum ditulis, kalau kita pasang musik atau kita pilihin lagu, lagu itu bisa ngebantu kita untuk menciptakan adegan yang mau kita tulis tuh jadi lebih emosional gitu, atau malah jadi pemantik ide baru yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, hari ini kita mau ngebahas itu dan aku mau nanyain ke teman-temanku satu-satu soal itu. Tapi sebelum itu, kita mau kenalan dulu. Yes. Kenalan dulu. Kirain nggak perlu lagi. Kirain sudah tidak perlu yang hai. Nggak usah kirain. Aduh lupa banget. Ini dari episode ke-8 kita udah mulai mengalir aja ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan itu tadi, kita kenalan dulu. Ada aku di sini, Lia Nurida. Buat kamu yang suka baca buku yang seru-seru, penuh petualangan, apalagi khususnya dunia remaja, kamu bisa baca karya-karyaku. Selanjutnya ada Ayu Riana. Halo Iriana, aku penulis yang suka berkebaya dan teman-teman pembaca mengenal aku sebagai spesialis cowok green flag. Yang Sofyan, novelku itu multi genre dan bisa teman-teman baca kalau suka sama cerita bertempo cepat dengan tokoh perempuan yang tangguh. Oh, aku Flara Diviana, aku penulis romance. Kalian kalau pengen baca yang cute, percintaan, tapi ada sedikit huhuhuhunya. Gak usah protes kalau aku ngomong cute, tolong. Bisa Kok kamu tahu sih aku barusan cute Ya, sama aku juga yang cute. cute. Cute yang mana ya? Gitu. Banyak tahu kalau adegan Iya, novel aku yang gemes-gemes. Oke. Iya aja biar cepet sih. Guys, udah siap ya buat ngomongin soal playlist? Ini pertanyaanku tadi itu bagi kalian tuh playlist itu apa sih gitu? Apakah penting harus ada atau hanya sekadar pengiring nulis aja? Dan gimana cara kalian nyusun playlist? Mungkin aku mulai dulu. Kalau buat aku sebenarnya aku butuh playlist untuk dua-duanya ya. Selain ngiringin nulis, juga aku biasanya nyusun playlist untuk ceritanya sendiri yang mungkin lagu-lagunya memang dipilih sesuai dengan jalan cerita atau sesuai dengan suasana hati karakter. Nah, itu tuh aku susun sendiri. Tapi aku juga nyusun playlist yang untuk mengiringi aku nulis yang kadang-kadang tuh berbeda gitu dengan playlist ceritanya. Yaitu lagu-lagu yang bikin aku hype, yang kadang di tengah-tengah nulis aku bisa sampai nyanyi-nyanyi sendiri dan atau kadang-kadang lagu-lagu yang emang aku lagi suka denger kayak gitu. Nah, itu kalau aku. Kalau kalian gimana? Agnes Sofyan deh. Oh, oke. Kalau aku pribadi mah sebenarnya malah nggak pernah punya playlist yang nyambung sama si cerita gitu. Jadi aku nggak sengaja nyusun lagu yang ini menggambarkan banget nih emosi tokohku atau ceritaku, tuh malah nggak punya. Jadi aku punyanya adalah playlist untuk nemenin nulis gitu. Dan biasanya ketemunya di YouTube gitu bisa 3 jam suara sungai gitu. Pernah kita pernah bahas itu ya, kamu yang Iya. Dengan suara hujan ambient gitu ya. Suara hujan, sungai, suara hutan dengan burung-burung gitu. Sis, kamu nggak Enggak, aku justru kalau misalnya pakai lagu yang ada liriknya kayak Mama kan bisa tiba-tiba hype di tengah-tengah gitu ya. Itu aku malah nggak bisa, nggak konsen karena ngerti liriknya dan jadinya ya malah nyanyi gitu. Jadi aku memang mending turu sih kayaknya kalau ricik aku tidur aku dulu. suara-suara alam gitu jadinya Kalau kalau itu benar-benar
Tapi ini? sekali-kalinya aku punya playlist yang berhubungan dengan tokoh dan ceritanya adalah ketika aku nulis si Highly Unlikely ini. Karena kan Oh. cinta-cinta gemes aku harus membangkitkan rasa-rasa romansa itu gitu kan. Jadi aku bikin waktu itu di Spotify kayak masih ada deh judulnya Raya dan Bergas gitu. Terus Wih. kayak dulu soalnya judulnya masih Zero Waste Love ya gitu. Aku bikin ini. Ini satu-satunya playlist terkait cerita dan tokoh yang aku punya deh kayaknya. Terus kayak isinya tentang apa tuh namanya? Opposite Attract, terus tentang beban anak perempuan pertama, itu ada lagunya. Oh, Lagunya ada. Encanto. Ada lagunya Aku Encanto yang harus dengerin. Tolong dong, lu lagu aja berat banget. Lagu siapa? Anak lagunya perempuan. lagunya Encanto yang itu loh mah. Give it to your sister's older, give it to give Oh, Iya, 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 iya. belum give it sih. older Iya, gitu. iya. Jadi kayak emang lagunya cerita tentang si tokoh itu kan emang anak perempuan pertama. Si Luisa namanya di situ yang kuat di Encanto tuh ada kan kakaknya Oh Mirabel. iya, oh lagu itu. Tapi dinyanyiin, tapi Oh. dinyanyiin dari POV Anak anak. perempuan pertama. Oh iya, anak pertama dia nggak anak pertama. Iya, Benar, 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 pokoknya benar. anak perempuan yang lebih tua lah gitu kayak lu Heeh, biasa heeh. biasa angkat heavy things kayak gitu-gitu sama nuansa beningnya Vidi sih karena itu kayak beneran yang pertama aku jabat gak ada perasaan Oh, apa-apa, lama-lama aku jadi tiada yang sayang. hebat dan Tapi mempesona. satu-satunya buku yang aku punya playlist terkait karakter dan ceritanya mah. Sisanya kayak ya udah suara alam. Oh, aku jadi ikut Suara ngecek nih. alam. Aku ada Nggak, spoiler nggak. juga, ada Beautiful juga, ada podcast juga bikin ternyata aku. Jadi seringnya Emang bikin sering bikin sih, emang seringnya seringnya bikin. bikin ya. Iya bener. Kalau Farah Deviana silakan. Suara titik-titik dan alam itu tidak cocok untuk orang manusia ngantukan kayak kita ya, Kak Ayu ya. Sama ya, mending tidur nggak jadi aja deh aku. Mending tidur gitu kayak lagi dipuk-puk kayak bobo daripada halu. Aku ada suara musik soundtrack aja aku bisa tidur loh, apalagi rintik-rintik hujan Ini gitu. agak lain ya kalau ini. Kalau aku playlist sebenarnya gini, aku tuh jarang sekali membuat playlist kecuali diminta sama pembaca. Tapi aku itu selalu punya lagu-lagu yang akan aku dengarkan terus setiap lagi nulis satu naskah. Oh jadi lebih ke mengiringi menulisnya ya, Iya, bukan playlist lagunya. Oke. mengiringi nulis dan ada satu lagu yang menggambarkan si tokoh banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nanya, ada nggak satu tokoh yang menggambarkan, satu lagu yang menggambarkan satu tokoh? Itu aku kan selalu punya ada. Jadi satu tokoh ini punya lagu ini, satu tokoh ini punya. Aku sempet share. Satu Nah lagu itu nanti ini. itu di pertanyaan selanjutnya itu akan kita bahas. Oke. Nah, ada gitu. Kalau playlist sendiri itu aku baru buat pas promo Second Hope karena ada yang nanya. Tapi kalian jangan kaget ya pas ngelihat playlist Second Hope ini. Tapi benar-benar itu salah satu buat promosi juga sih ya, buat gimmick untuk diposting promosi kayak gitu-gitu. Lagunya apaan tuh? Sedih semua. Sudah terduga nggak sih? Sudah terduga nggak sih? Sudah terduga. Ini sudah terduga. Judulnya Nevermind, Not Worth It, The Pain, Will Be Okay for Today, Say You That Will Be Losing Us, I Can't Save Us, No Good Goodbye, Another Love. Tapi ya geng fiksi ini tuh sebenarnya ngaruh juga ke cara beliau merekomendasikan lagu ke orang lain gitu. Kayak di cerita Platonic Panic kemarin beliau ini merekomendasikan beberapa lagu yang menurut beliau cocok gitu untuk Dawang dan Lita. Pas ku denger kok gini. Ada lagu-lagu yang emang kan tokoh Second Hope ini si Nora kan depres banget kan dan banyak banget lagu depresi yang orang-orang tidak tahu gitu, tapi depresi itu kadang ada positif buat kayak apa gitu loh, kayak Grey So Grey itu yang nyanyi Epic High. Oh Epic High ya. Epic High. Terus banyak lagu kalau jadi kalau kalian nyelemin tuh banyak banget lagu-lagu yang sebenarnya bagus tapi tidak
tidak apa ya, tidak Mainstream. tidak meledak, Tidak tidak meledak, mainstream. kayak ini How-nya Anet. Pasti nggak tahu kan? Enggak. Tahu Nggak lagi, tahu. nggak tahu. Itu Anet itu Temenmu. penyanyi, nggak mungkin dong. Penyanyi Indonesia, Cinta, tapi Aku lagunya tahu bagus. Anetnya deh kayaknya, tapi Oh iya. temennya Aduh, Bang nggak itu tahu. ini sih Coba cari deh. cewek. Maafin ya Anet, aku jadi tahu sekarang. Aku tahu Anetnya, tapi mungkin lagunya harus didengerin deh setelah ini berarti. Nah iya Oke. gitu. Itu satu-satunya playlist yang aku buat. Tapi kalau playlist sendiri yang Untuk ngiringin aku nulis aku ada. ngiringin lebih ke personal dari karakternya itu. Iya. Jadi banyak ya lagunya Kak ya per karakter gitu. Banyak. Jadi kayak lagu itu malah bangkitin aku seperti yang tadi kalian ngomong, memantik adegan yang atau memantik vibe dari si tokoh itu. Tapi kalau lebih kebanyakan akhir-akhir ini aku lebih banyak denger lagu-lagu playlist indie-nya Korea sih. Oh, India Korea, aku kira India itu tadi mau ngomong. Indie. Iya. Ceritanya mati kayak si Nora. Sampai deh. Abi kushi, kabi gami. Oke. Nih, iya, kau udah lanjutin nanti. Playlistku India juga banyak. Malah Nggak ini bisa. Oke, selanjutnya ke Kak Iriana nih, gimana soal playlist nih? Kayaknya tipe yang mirip aku ya, suka nyanyi-nyanyi juga kalau lagi. Iya benar. Aku kayaknya pernah cerita ya di podcast episode sebelumnya. Jadi playlist itu adalah salah satu, kalau teman-teman yang lain bikin cover dulu, aku bikin playlist dulu. Oh. Jadi bikin playlist dulu sesuai awalnya. Kalau misalkan playlist, misalkan sebelum ceritanya jadi, biasanya playlistnya nama muse-nya atau nama tokohnya. Jadi misalkan waktu nulis Daisy itu, kalau nggak salah ya, playlist awalku tuh namanya Liam gitu. Jadi judul ininya belum ada gitu. Terus kayak sekarang lagi nulis Romance Detour, nama muse yang aku pakai AJ gitu. Jadi belum judul ininya. Ya. Nah, kemudian cara merumuskan playlistnya itu emang semua lagu yang mengingatkan aku sama dia. Jadi apalagi kalau cowok-cowok K-pop ya, zaman sekarang mereka suka live Weverse, live apa, sambil dengerin musik kan. Nah, iya itu bisa aku bener. catetin sampai pakai Google apa tuh yang ini lagu apa nih, coba pakai Google yang bisa cari lagu itu loh. Iya. Ini lagu apa Rekomendasi terus aku dari muse-nya ya. Iya, jadi dia biasanya kan sambil ngobrol terus ada lagunya kan kalau kayak pop idol tuh. Iya. Itu aku catetin, aku masukin playlist, jadi semua lagu yang mengingatkan aku pada dia masuk ke dalam situ gitu. Atau ada adegannya. Jadi lagunya misalnya rekomendasi, belum tentu lagunya juga sebenarnya sesuai sama ceritamu gitu. Tapi karena itu rekomendasi, kamu merasa itu vibe si vibes-nya tokohnya kan jadinya. Oh iya. Jadi bisa sesuai cerita, bisa sesuai tokohnya. Kayak misalkan tiba-tiba di naskahnya yang The Moon is Beautiful tuh ada bara suara apa? Itu judulnya apa sih? Ya itulah. Bara suara itu enggak rekomendasinya Muse-ku dong ya, orang dia nggak tahu lagu itu gitu. Tapi itu cocok sama ceritanya, jadi aku masukin. Tapi ada rekomendasi yang memang dia dengerin gitu, biasanya masuk. Jadi campur-campur. Oh, oke, menarik ya. Aku merasakan yang Kak Yu rasakan. Apa tuh? Karena aku tahu Leni, Iya, musik Leni. dan musik Leni itu dari Eskup. Oh. Iya kan, terus jadi setiap Eskup. kali mendengar langsung eskup gitu padahal. Juga dari Eskup, dari si Babe, dia denger lagu apa ya waktu itu, terus dia rekomendasiin dan vibe-nya, makanya aku bisa langsung menemukan yang di hotel itu, Kak, gue tahu lagunya apa gitu. Masuk Leni juga direkomendasiin ke aku kan untuk uang lead. Ini loh gitu. Dapet tuh dari Kak Clara. Tapi emang bagus. Nyambung ya soalnya. Nyambung. Soalnya Leni itu lagunya tuh bisa diromantisasikan banget. Jadi kalian kalau mau baca romance atau lagi mau belajar nulis romance, coba dengerin lirik-liriknya Leni. Setuju. Aku setuju sih. Aku baru dengerin dua lagu Leni dari Kavla. Itu emang secara lirikal dia tuh ngomong gitu loh, kayak ngomongin isi kepala tokoh gitu. Iya, betul. Kayak cerita ya jadinya dia. Kayak cerita. Aduh, jadi ngedawang. Teman-teman,
ngomong-ngomong aku tuh juga pernah dengar ada satu lagu yang bisa bangkitin semangat pas nulis, tapi lebih kayak menekan, ngasih pressure biar nulis. Ada yang pernah denger ini nggak? Dan aku pernah nyoba tapi emang agak stres. Ini Apa? lagunya Mario Bros yang ini. Karena pas dengerin ini, bawaannya tuh katanya jadi, oh gitu. Jadi terburu-buru ya. Gitu. Coba kan dia kan lagi revisi nih kayaknya. Nyoba sekali, emang Coba bener kali kayak, ya, coba praktek kali ya. tapi capek karena itu kan kayak dipaksa, gitu kan. Juga ini kan kena ranjau tanaman apalah itu Nggak gitu bisa. tulang. Coba kali ya dipraktekin dia lagi revisi coba. Nanti coba ini ya, aku Iya kasih ya. reviewnya ya, aku kasih Wah. testimoni setelah menulis mendengarkan lagu soundtrack Mario Terus Bros. ntar tiba-tiba di grup kali ya pakai caps lock semua. Satu kali. Kalau sampai di grup ada itu berarti tahu kan gara-gara siapa? Gara-gara Mario Bros dan rekomendasi Agnia Sofian ya guys. Gen Fiksi bisa coba juga nanti. Coba ya, Gen gitu. ya. Oke deh. Nah selanjutnya ada nggak sih satu lagu gitu yang berkesan banget buat kalian yang kalau kalian denger tuh maksudnya kalian kan udah banyak ya ceritanya dan di antara cerita-cerita yang kalian tulis pasti masing-masing ada lagu yang sangat mengingatkan tapi kita bahas satu aja yang sangat memorial banget yang kayak kalau didengerin masih nyes banget gitu. Kalau aku pribadi aku cerita duluan Ya. lagu ini tuh kalau nggak salah tuh waktu aku nulis podcast. Pas aku nulis podcast itu aku nggak ngerasa harus bikin playlist karena itu kan novel misteri ya gitu. Ya, Jadi aku ya. ngerasa kayaknya nggak usah deh. Tapi ternyata saat itu karena lomba, karena kompetisi dan ada promosinya juga dikompetisikan jadi wah ini tetap butuh gimmick gitu. Cuma aku tuh kayak mikirin ini lagu-lagu apa ya yang kira-kira tuh cocok dengan novel cerita misteri kayak gini gitu. Ternyata tiba-tiba saat itu lagi rame-ramenya lagu To The Bone-nya Pamungkas. Sebenarnya Oh. tuh nggak nyambung dengan Ya, tapi ceritanya sama vibe-nya ya, sekali Mah? pun. Nah, vibe-nya adalah akhirnya di cerita yang saat itu tayang di Wattpad dulu ya sebelum cetak, aku masukin lagu yang I want you to take me kali, let me losing control. Itu aku masukin menjadi nada dering si Kairo. Oh. Nada dering banget Nada kan dering tuh. Kairo. Jadi vibe-nya adegannya adalah Kairo lagi menyusup ke kantor guru untuk mencari satu fakta di sore hari dan lagi sepi terus di suasana yang lagi thrill gitu yang lagi tegang gurunya datang jadi dia harus ngumpet. Dia ngumpet bersama hantu Sofia gitu. Dia ngumpet, hantu Sofianya bawel banget. Pas Iya. lagi itu Berlin nelpon Iya, jadi iya. Bunyi. Nah itu aku akhirnya aku masukin ke situlah gitu. Nah awalnya dari situ akhirnya aku menemukan lagu-lagu yang lain dan ternyata lagu itu sangat nempel ke teman-teman yang baca podcast gitu. Jadi sering banget aku dapet kayak tiba-tiba DM kayak Kak aku tiba-tiba dengerin Pamungkas keinget Kairo, kangen kayak gitu-gitu. Jadi itu ke aku jadi Sweet emosional banget. juga. Iya. Sweet banget loh, Iya sampai gitu dan nempel ke pembaca maksudnya. nah itu yang aku nggak nyangka gitu. Karena biasanya di cerita yang lain kayak ya udah aku doang yang peduli sama soundtrack-nya gitu kan. Iya. Tapi di podcast itu To The Bone Pamungkas itu kayak mereka pun juga pokoknya setiap dengerin To The Bone akhirnya jadi keinget Kairo, keinget Sofia kayak gitu dan akhirnya itu yang jadi berkesan buat aku gitu. Nah kalau kalian bertiga nih siapa dulu yang mau cerita? Ada yang sama kayak gitu nggak? Satu aja lagu dan Aku. cerita. Ya, Silakan. Afla. Barusan aku Apa baru tuh? lihat komen kemarin kan aku naikin konten yang tolong tulis adegan romance yang paling berkesan gitu kan. Terus ada salah satu pembacaku tuh ngomongin soal perdebatan Alfa dan Mia itu di buku itu di mobil terus ada lagu Aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku meski kau tak cinta. Nah itu tuh pas banget sama momen lagi mereka berdua dan dalam hubungan mereka berdua itu sebenarnya aku pas memasukkan lagu itu untuk didengarkan di tengah perdebatan mereka, aku tidak berpikir untuk menjadikan itu something yang mengingat gitu loh, melekat di pembaca. Tapi itu aku
pas nulis lagu itu tuh Iya. pas nulis lagu itu tuh lewat di playlist waktu itu di YouTube. Terus aku bilang, kayaknya bagus, tulis aja gitu. Jadi terus pas udah gitu, kok melekat ya. Padahal kalau tadi pertanyaannya Kalia itu apa yang paling melekat, satu lagu melekat kalau apa di tokoh ya? Ya pokoknya langsung ngingetin ke Kalau cerita. Langsung beneran langsung ngingetin tuh. ngingetin sama dia gitu atau Iya. Padahal ceritanya gitu. aku merasa di pertanyaan itu aku tadi mau jawabnya tuh holonya Lehi buat Iya, second iya. hope-nya Nora. Hmm. Nora itu holonya Lehi tuh menggambarkan Nora secara keseluruhan. Hmm. Kalau kalian dengar Holo itu tuh salah satu lagu yang menemani masa-masa berat aku juga karena itu menceritakan soal kayak aku udah kasih saran ke Kalia deh. Kak, dengerin deh Kak, Holo. Udah, aku waktu itu dengerin setelah kita city camp. Sebelum kita city camp, lalu dengerin setelah city camp. Iya, itu kan lagunya kan gimana ya, antara dia tuh masih berusaha untuk berharap untuk hidup gitu loh. Ya, benar. Di tengah bisikan-bisikan yang sudahlah ayo kita akhiri aja semua ini gitu. Nora. Berat ya. Berat emang, nggak ada yang nggak berat kalau keluar dari mulut dia. Enggak, buktinya yang pas nulis Naren ini lagunya kan tidak berat yang aku share. Tapi ceritanya enggak ding, jangan di spill. Udah nggak usah di spill. Enggak, ceritanya ringan kok. Iya, ringan banget. Oke deh, selanjutnya Kak Yuriana dulu. Oke, satu lagu yang mengingatkan aku pada tokohku. Kebetulan masih fresh karena baru kelar revisi buat naskah yang The Moon is Beautiful yang Nico sama Luna yang belum terbit itu. Kalian tahu Sailor Song nggak? Gigi Perez. Enggak. Aduh, Enggak. coba abis ini di Google ya, yang fiksi juga ya. Ini tuh lagi kayaknya kalau pasang Spotify kemudian top 50, top 30 gitu tuh pasti masuk. Liriknya Apa namanya? Sailor Song. Sailor Song. Gigi Sailor Song. Sailor laut. Sailor Moon. Liriknya tuh kayak Coba apa liriknya? baca sendiri, nanti kena copyright nggak kita kalau nyanyi di sini. Kayak itu liriknya agak spicy ya guys. Jadi karena naskah ini adalah naskah pertamaku yang agak ada cabenya gitu. Jadi aku membutuhkan membutuhkan apa sih, moodnya tuh disetting supaya gitu loh, ngerti nggak? Sudah. Itu kenapa mukanya langsung kayaknya agak berbahaya. Baca liriknya. enggak, pas baca pertama kali buka liriknya. Saya bacain. Aku belum ngecek liriknya, nanti aku baca sendiri. Gimana? Maaf ya kalau ini bahasa tutur kata aku tidak terlalu bagus. And then she came up to my knees. To my what? To my what? To my what? Aku googling aja deh, To my library kali. Jangan to my house, to my office, to my my Aduh, grandma's house. Terus lanjutannya begging, baby, what you please do the things you udah kayaknya udah. Oke. Gitu teman-teman, jadi bisa terasa ya kira-kira vibes naskahnya akan seperti apa. Oke, sudah cukup. Oke, Nyanya. Oke, kalau aku yang paling, karena punya playlist untuk buku tuh cuma satu ini doang, dan ada satu lagu yang bener-bener nempel. Tadi aku udah cerita nuansa beningnya Kinan Nasution, sempat dibawain sama Vidi ya, tapi yang aslinya Kinan Nasution, karena kan ceritanya tuh tentang pertama ketemu kayak nggak ada rasa apa-apa gitu kan, tapi tuh kayak bentar mana ya? Kenapa beda banget ya pilihan lagu kita? Kayak
pertamaku jabat jemari tanganmu biasa saja. Terus kan masa pertalian terjalin sudah ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau Kenapa lu jadi dangdut? Jadi kayak awalnya biasa aja kan kita sering kayak gitu kan pas ketemu indifferent ternyata yang bikin jadi suka, jadi sayang, jadi cinta tuh karena sering bareng-bareng menghabiskan waktu bersama. Dan akhirnya kayak, oh ternyata cocok ya, oh ternyata ada hal yang bisa dikagumi ya dari kamu dan sebagainya. Jadi aku sampai sekarang kalau denger lagu itu pasti langsung kebayangnya Bergas sama Raya gitu. Oke, seru banget ya. Emang kalau ngomongin lagu, terus ada hubungannya sama cerita kita tuh emang mungkin sebenarnya lebih ke personal penulisnya juga Iya, ya gitu. iya. Makanya Betul. akhirnya ngikat juga gitu penulis ke tokoh-tokohnya gitu gara-gara lagu ini. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir juga teman-teman. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk berandai-andai untuk menghalu nih, misalnya salah satu ceritamu atau salah satu novel yang udah terbit sebelumnya tiba-tiba diserisin nih gitu, diserisin atau difilmin, terus kamu dikasih privilege untuk boleh milih musisi sendiri. Kamu mau udah ada nggak kepikiran kayak, "Aku kayaknya pengen yang ngisi soundtrack ceritaku tuh si ini," gitu, atau siapa gitu. Ada yang udah punya ini jawaban? Oke, Kayu tuh, Kayu. Aku kalau musisi Indonesia ya biar Hmm. realistis ya. Iya, iya. Bernadia. Oh iya, Oh, enak untuk yang mana banget. Kayu? Untuk yang mana? Apa? Untuk Yang buku mana yang aja lah, pokoknya Oh. mana yang dia mau. Ini aku boleh 5 orang nggak sih musisi? Boleh. Namanya juga halu hari ini. Iya. Oke, Bernadia sama udah Bernadia Aku aja? Bernadia iya, karena menurut aku tuh dia kan liriknya tuh kayak bercerita dan gampang banget relate ya. Jadi kayaknya oke deh. Coba Mbak Oke. Bernadia, siapa sih nama panggilannya? Hai Mbak. Mbak Ber, hai Mbak Ber. Tolong dong dilihat nih podcastnya tengok. Selanjutnya Kak Fla tadi udah mau jawab. Siapa orang yang akan mengisi? Masal. Hah? Sal Priadi. Aku mau itu juga lagi. Sal Priadi. Sal Priadi. Oh, oke. Kirain kamu mau Masal. bilang Seventeen gitu enggak? Enggak. Kita realistis aja. Iya sih, Kan ini Kak. Indonesia. Masal. Sal Karena Priadi. suka aja, aku suka liriknya, terus lu lagu apa aja dinyanyiin dia tuh kayak rasanya romantis, sedih gitu tuh Iya, nggak? iya. Kecil-kecilan lagi dulu, aduh. kayak lagu yang lagi in banget di TikTok yang apa ya? Mencintaimu apa ya dia Ya pokoknya nyanyi gitu. versinya dia. Versi dia itu aduh Ya ampun. sakit banget ya ampun. Kakinya. Sebelum ini Siapa yang nyakitin? Tapi itu cocok sama naskah-naskahmu. Kalau buat naskahmu Iya. nggak masuk. Iya. Betul. Terlalu sedih Sal Priadi. Makanya itu kalau misalnya ada privilege buat udah ini siapa penyanyi yang pengen lu nyanyi lu ngisi soundtrack buat series lu amin atau film lu amin. Itu aku kalau kebayangnya tuh Masal kayak lagunya tuh buat ngiringinnya tuh Setuju. Agnia Sofyan. Duh, siapa ya? Aku juga Vidi bingung. Aldiano. Semoga cepet sembuh ya Vidya, aku juga Vidi, sehat-sehat Vidi. sehat-sehat Vidi gitu. Tapi siapa ya? Kayaknya kemungkinan besar aku ngebayangin ini kali ya, mungkin yang difilmin. Aku kebayang ini loh lagu-lagu Isyana, tapi yang bukan popnya. Oh, aku tahu. Yang di album yang seriosa. Seriosanya itu gitu. Aku bayangin Isyana yang versi dia yang sebenarnya karena pop itu awal-awal doang ya. Pak yang sekarang kan jadi kayak lebih yang ya you know lah ya Isyana kayak gimana. Iya. Dan wah gitu. Akan gitu ya. Iya loh, keren loh. Apalagi pas adegan-adegan itu. Adegan-adegan yang itu deh pokoknya. Iya yang Oke. Kalian yakin nggak mau nambah nama? Aku mau banyak nih soalnya. Oke deh. Stray Ini Kids boleh nggak Stray Kids? iya. Boleh dong. TXT boleh nggak? Soalnya Diki boleh nggak Diki? Diki boleh. Boleh. Jadi kan ngisi track juga kan 4 orang.
Diki Itu Diki lagu apa Diki itu? suaranya kan suara Oh, soundtrack. Diki mah Suara-suara Oh, jadi suara musikal emas. kan dia iya, musikal heeh, kan, betul betul. mhm. Iya pasti. Oke, aku ya, aku Melly Goeslaw, guys. Ya, Oh. Oh jadi my aku god. tuh Itu tuh pionirnya Iya, Iya OST iya, nggak sih benar kalau benar di di benar. playlist Beautiful, di playlist podcast juga ada kayak spoiler, aku pasti selalu ada satu lagu dari Melly Goeslaw, karena kayak lagu-lagu dia di era-era AADC, di era-era, Eiffel gitu ya? Eiffel apa Eiffel namanya, Eiffel. Eiffel I'm in Love itu kayak sangat remaja, jadi kayak jatuh cinta remajanya tuh dapet banget gitu loh, dan aku kayak pengen deh kayaknya Melly Goeslaw gitu, satu aja lagu nyumbang buat ceritaku gue siapa. Amin dulu. Amin. Melly. Masalahnya barusan amin, amin, amin. Masalahnya barusan aku pakai diksi nyumbang gitu loh. Masa kesannya kayak gratisan gitu. Maksudnya kayak siapa tahu ya Melly Goeslaw gitu sama Mas Pam, Mas Sal tadi sekarang Mas Pam. Pamungkas untuk yang versi Oh. slow-slownya atau versi ininya tuh Pamungkas. Mungkin karena aku penasaran gara-gara tadi itu The Bone itu sangat, Udah melekat dan nempel sangat banget ya, Mas? berhistori lah gitu. Oh, ini masih ada waktunya atau, udah berapa? Udah 31, udah 31. Kalian Udah ini. kalian lu ngerjain gue loh. Motongnya pas Kenapa? mepet banget terus saya ngomong langsung, "Ini kita masih ada waktu gak?" gitu. Terus susah. Nggak usah dipotong, udah ini, udah padanya. Podcast-nya udah episode 8. Udah nggak usah jaim ya. Jadi gitu ya geng fiksi ternyata, proses kreatif itu juga bisa ditunjang dengan banyak hal, yang penting memang tujuannya satu, penulisnya itu happy dan bisa apa ya, membangun suasana emosional vibe dari si naskahnya gitu, mau itu diiringi oleh lagu gedebak-gedebuknya 80s atau diiringi suara gemericik air sungai atau diisi lagu-lagu yang sedih-sedih atau diisi sama lagu yang memang sangat mengingatkan kita dengan si tokoh atau muse tokohnya. Yang penting penulisnya happy. Syukur-syukur alhamdulillah kalau ternyata ceritanya itu juga bisa nempel ke pembaca gitu, dan itu Setuju. adalah harapan tulis pastinya. Jadi sekian dulu geng fiksi untuk episode kita kali ini, episode playlist. Kita ketemu lagi di episode 9 minggu depan. Otot main Yeay. one. Better. Dadah. Dadah.